Selamat sore, shalom. Wow, puji nama Tuhan, sungguh kita bersuka cita. Sore hari ini Tuhan hantarkan kita di tempat ini menerjang hujan, mungkin di sebagian tempat banjir. Tetapi kita ada di tempat ini, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itu semua adalah berkat Tuhan yang tidak ternilai, amin. Dia panggil kita karena dia pilih kita, dia tetapkan kita. Untuk itu sore hari ini kita ada di tempat ini untuk bersama-sama memuliakan dia. Betapa pekerjaannya dia kerjakan dalam kehidupan kita sungguh teramat luar biasa. Amin Bapak Saudara semuanya. Amin. Untuk sore malam hari ini mari bawa seluruh kerinduan kita, penyembahan kita kepada dia. Dia menikmati dari surga, dia menanti-nantikan ucapan syukur kita yang dari hati kita. Bagaimana kita memuji menyembah dia. Sungguh penyembahan kita berharga di hadapan Tuhan. Tentu mari segenap hati, segenap kekuatan, akal budi kita bawa bagi dia. Percaya dia sanggup melakukan segala perkara ajaib bagi kita semua. Mungkin Bapak Saudara datang dalam keadaan yang sakit, berbeban berat. Percaya Yesus sanggup menolong kita tepat dan indah pada waktunya. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Sungguh dia ada bersama-sama dengan kita. Hadirnya begitu pekat di antara kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sembah dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kemurahan-Mu besar buat setiap kami. Kemurahan-Mu besar buat setiap kami. Kalau kami bisa ada di rumah-Mu, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena anugerah-Mu. Kau dorong kami, Kau kuatkan kami, Kau selamatkan kami, Kau pulihkan kami, Kau tarik kami, Kau kejar kami Tuhan. Untuk kami bisa berada di rumah-Mu. Untuk kami bisa menikmati kasih-Mu. Sore hari ini Kau bawa dengan penucapan syukur. Kami mengerti ini adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Karena kami tahu Allah berkenan buat kehidupan setiap kami. Allah rindu dekat kepada setiap kami. Allah rindu memberkati setiap kami. Allah rindu menjamah setiap kami. Allah rindu menguatkan setiap kami. Menyembuhkan, membebaskan dan memulihkan setiap kami. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Satu-satunya penonton pada malam hari ini adalah surga. Kami semua di tempat ini adalah penyembah-penyembah-Mu. Untuk membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami bawa dengan segenap hati dan kekuatan kami. Karena Engkau Tuhan, Allah dan Raja di atas segala raja. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan atas ibadah sore hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan datang sama-sama. Amin. Nyatakan iman-Mu. Mari nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah umatku, kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Ya, sumber kemenangan bagi kita semua. Percaya. Mari katakan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang, tahu sendiri Engkau bersamaku. Nyatakan iman kita. Berabadi kiri, berasa di sisi
percaya katakan imanku. Tidak ada seperti Yesus kita. Mari katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Ingat dia sumber kemenangan kita. Tidak ada kemenangan pada yang lainnya. Hanya dalam Yesus, melalui Yesuslah kemenangan kita. Jadi berharaplah penuh kepada Tuhan kita. Bersama katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Umat Tuhan katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Katakan. Sumber kemenanganku. Sebab kita yakin bila Tuhan Allah yang sudah hadir tengah-tengah kita siap untuk mencurahkan berkat dan kasih-Nya bagi setiap kita. Amin. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita kita mau terus memuji meninggikan Tuhan kita, Allah yang setia dan benar.
aku lewat semua khawatirku. Engkau hari esokku, Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. lihat burung di udara, Bunga-bunga yang di padang dan salibnya, Dia sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya, dan Dia sediakan bagiku. Burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia hiasi, terlebih kita umat kesayangannya. Amin. Tuhan sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya, dan Dia sediakan, Tuhan sediakan Yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang dan salibnya, dan Dia sediakan bagiku. Umat pemenang, lebih dari pemenang, Tuhan kita dahsyat. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita. Nyatakan iman kita bersama, katakan. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Umat Tuhan, katakan. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanmu. Angkat tanganmu dan katakan. Pelindung Dia pastikan. Ingat, Dia pelindung kita. pelindung Ada kepastian di dalam Dia. Mari angkat tanganmu. Iman percaya, katakan. janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari berbagi janji, selalu nyata Janjimu, katakan. Kau tak pernah tinggalkan, serta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan Katakan dengan percaya. Seluruh kehidupan kita diperhatikannya. Amin. Angkat tangan kita bersama, katakan. Kau adalah pelindungku, kepastian hidupku.
janjinya, perkataannya, ya dan amin. Percaya, terus percaya, terus percaya. Janjimu selalu ada bagi, Nyatakan imanmu, selalu nyata dalam hidupku. nyatakan imanmu. Tak dikari Yesus tidak ingkar janji. janji, Selalu selalu nyatalah janjimu. Selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah Janjimu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang perkasa. Oh, haleluya. Haleluya. Betapa kita bersyukur, Allah kita luar biasa. Allah kita sayang kepada kita semua. Tidak pernah rugi pengiringan kita kepada Dia. Pribadi yang tepat, pribadi yang memberikan kehidupan, sumber pengharapan bagi kita semua. Arahkan hati kita kepada Dia. Ya, Dia dengar pujian iman kita, kerinduan kita bagi Dia. Oh, 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 oh. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena aku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Keyakinan penyembuhku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lagi katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Oh, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahan. Mari Tuhan bersama katakan, angkat tangan lagi, katakan kerinduan. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
hatimu, mengenal dia lebih daripada segalanya. Yes Lord, yes Lord. Begini Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua nafsuku karena kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang bergerak selalu. Saya percaya inilah kerinduan kita. Jadikanku hamba yang bergerak selalu. Jadikanku hamba yang bergerak selalu. Boleh nggak saya mengajak kita nyanyi ini sebagai satu komitmen di hadapan Tuhan, tapi setengah suara. Renungkan setiap kata-kata ini. Sejak dari tadi pagi ketika nyanyi lagu ini kayak seperti nemplak hidup saya. Bener nggak apa yang dikatakan itu? Bener nggak? Melepaskan semua hak itu. Melepaskan hak itu gak mudah Bapak Ibu sekalian. Saya gak mudah. Gak mudah mengiring Yesus tuh. Apalagi di akhir zaman. Mau kaya atau mengiring Yesus? Jawab. Coba, gak mudah. Mari nyanyikan setengah suara. Saya ingin supaya resapi ini setiap kata-kata. Dan sebagai janji dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu.
Kami tahu Tuhan, kami hanyalah hamba. Hamba tidak punya hak untuk menuntut. Tetapi satu hal yang harus dilakukan hanyalah taat. Pakai kami semua di akhir zaman ini Tuhan. Dan biarkan juga hamba-Mu akan Kau pakai seturut kehendak dan rencana-Mu. Untuk sanggup menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan sendiri. Kami butuh urapan baru, pengertian yang baru, hikmat yang baru, action plan yang baru, strategi yang baru, gaya hidup yang baru. Yaitu gaya hidup kerajaan-Mu Tuhan. Sampaikan apa menjadi isi hati-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus. Yang siap katakan amin. Katakan sekali lagi amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan kita dahsyat, amin. Nah, kasih karunia itu harus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Saya waktu itu lagi bulan Juni, jadwal saya super padat. Nah, kali ini juga padat luar biasa sih. Tapi kok saya sanggup gitu ya. Nah, saya mau kesaksian gitu ya. Ini kemarin saya baru mendarat dari Manila, udah subuh langsung ke Bandung setengah hari, terus ke Semarang, khotbah 4 kali, besok saya harus ke Amerika, 26 jam perjalanan transit di Singapura, 6 jam transit di Hong Kong, 7 jam, and then New York terus ke Columbus, cuman 4 hari balik ke Tel Aviv, Israel. Bukannya sombong, kasih karunia. Amin. Kita nih butuh kasih karunia. Satu saat waktu itu, saya lagi nyetir mobil dari Bandung ke Jakarta. Itu padatnya super padat karena saya perjalanan menuju ke Manila. Saya mesti nyetir dulu. Nah, ketika saya nyetir mobil, itu saya memasuki jalan tol yang jalan layang MBZ itu ya. Nah, di situ kan jalan tol itu enggak ada rest area, enggak boleh berhenti. Saya kelelahan dan saya tertidur. Bayangin, saya lagi nyetir tertidur. Waduh, saya kaget, tapi saya masih begini nih. Jadi saya ini berusaha untuk membangunkan roh saya gitu. Tuhan, capek sih capek, tapi gak boleh begini. Ya saya mungkin setengah menit lagi saya bisa mati di situ kan. Dan saya katakan Tuhan, biasanya saya menghibur-hibur kalau saya lagi nyetir, telepon sekretaris saya, telepon ini. Semua gak diangkat, kurang ajar kata ini. Jadi saya denger YouTube juga lagu, malah jadi tambah tidur gitu kan. Lalu saya langsung bicara karena sendiri saya bicara di mobil. Talk to me Lord, bicara kepada saya Tuhan. I want you to speak up to me, kata saya. Bicara kepada saya. Terus kayak seperti gak ada suara. One day Tuhan bicara begini. Satu saat Tuhan bicara begini. Ketika saya masih nyetir, itu kan 46 km tuh ya. Saya baru pertengahan gitu. Lalu Tuhan bicara, berdiri tegak dan bertindak. Apa sih maksudnya apa? Berdiri tegak dan bertindak. Enggak cukup berdiri tegak. You have to move on. Saya baru ngerti loh, orang yang diem kayak begini belum tentu loh. Bukan berarti kalian harus lari-lari, enggak maksudnya. Secara spirit kalau stuck, you akan tertidur lagi. Lalu saya katakan, Tuhan, ini maksudnya apa ya? Lalu saya buka kacamata saya dan saya ambil tisu, saya lap gini. Loh, kok saya melihat itu pelang-pelang di itu, petunjuk itu di tol itu, kok jelas banget, super jelas.
Karena saya ini silindrisnya cukup tinggi. Kalau saya ngelihat kalian nih ada 3 biji nih, bener nih dulu. Ini kok. Terus saya buka, loh. Terus pakai lagi pusing. Saya katakan, jadi saya taruh aja begini. Loh, kok lebih lancar gitu kan? Saya pergi ke dokter dan dokter katakan, kamu tuh zero silindris ngapain pakai 3,5? Astagfirullahaladzim. Jadi saya nggak usah pakai, nggak usah. Sekarang tuh pakai cuman ini aja buat baca dan ini ya nutupin kerut-kerut dikit lah ya gitu ya. Nah dari situ Tuhan bicara kepada saya, kenapa Tuhan? Ini God's war time, my war time. Maksudnya musim perangku. Maksudnya banyak orang yang tertidur. Ya, jadi ya, maksudnya related dengan akunya apa? Talk to my people. Banyak gereja yang tertidur. Bahkan orang-orang Kristen tertidur, duduk iya, ngamatin iya, dengar firman iya, padahal secara spirit tidur, nggak siap perang. Jadi maksudnya perang apa? Peperangan rohani terbesar sedang datang. Wah. Oke, saya nggak mau terlalu panjang di intro, takutnya waktu saya habis nih. Saya mau berbicara mengenai tema Israel jamnya Tuhan. Ya, saya 4 kali ibadah ini serinya lain-lain, khotbahnya lain. Nah, untuk yang sekarang nih, coba kita buka dulu dalam firman Tuhan. Di dalam kitab Daniel 12 ayat yang keempat. Kitab Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Belum kebuka, pantesan pada diem semua. Ayo, emang jemaat akhir zaman malas bawa Alkitab, cuman bawa gadget kudus. Bayangin kalau blackout one day, nggak bisa nge-charge, nggak bisa apa, nggak ada Alkitab. Bukan nyindir, nyinggung. Ayo baca, 1, 2, 3. Sembunyikanlah dan meteraikanlah kitab itu sampai pada, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan. Nah coba sampai pada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Kapan akhir zaman? Kapan? Kata siapa? Kata saya. Ini udah di ujungnya, ya. Nah, banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan ini bisa 2 rupa, pengetahuan menuju ke baik atau menuju ke jahat. Nah, jadi kita lihat kenapa Israel mendadak muncul seperti ini. Kita banyak dihebohkan dengan urusan dengan Israel, related to Israel. Termasuk juga sekarang atlet ditolak di Israel. Rame lagi. Urusannya nih, padahal itu satu negara kecil, cuman setengah pulau Jawa aja. Tapi kenapa bisa heboh? Karena itulah titik tengah bumi di dalam Yehezkiel 5 ayat yang kelima dikatakan begitu. Nah, apa yang terjadi di sini akan berpengaruh ke seluruh dunia. Dan it's all about God's city ada di sini. Nah, di dalam Matius 24 ayat 32, yuk kita akan baca Matius 24 ayat 32 sampai 34. Kita akan baca bersama-sama. Matius 24 ayat 32 sampai 34. Please tolong. Oke. 1, 2, 3. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah
sudah dekatnya 2 kali nih. In front of the door. Ya, sudah di ambang pintu. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kenapa bangsa Israel yang orang Kristennya juga cuma 2%, kurang dari 2%, itu bisa mengontrol kekuatan dunia. Indonesia bisa apa sih? Hah? Mau ngeboikot Israel? Kalian gak jalan loh ini. Kalian ke ATM gak bakalan bisa ambil uang. Teknologinya dari sana. Kita jangan sok jago karena saya nggak bicara politik, oke? Karena firman Tuhan berkata begini. Israel, Yakub itu penipu artinya. Kalau secara manusia kita nggak suka. Gitu. Pinter, pemenang hadiah Nobel banyak kan orang Yahudi. Tetapi Tuhan cinta banget. Dan umatku, siapa umatku? Bahkan Yesus mengatakan begini, kau harus beri makan, gitu kan? Barang siapa yang kau tidak memperhatikan saudaraku yang hina. Saudaraku yang hina itu artinya adalah my brethren in flesh, orang Yahudi. Wih, saya baru ngerti loh. Saya baru ngerti. Makanya siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Nah, kita ada di hidup di dalam masa semua penggenapan. Hitungan jari kalau tahun. Jangan sok jago kita. Apalagi udah jadi Kristen sok on lagi kagak tahu dan kagak mau tahu. Waduh. Kita harus mengerti nubuatan firman ini. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat di firman Tuhan ini apa sih maksudnya? Pohon ara itu adalah bangsa Israel. Kalau itu bertunas kembali, maksudnya muncul kembali. Hampir 2000 tahun nih bangsa lenyap, makanya jadi ribet. Tapi kok ketika 14 Mei tahun 1948 mulai muncul. Merdeka, kagetlah seluruh dunia. Mama saya itu tinggal di Belanda, warga negara Belanda. Dia pendoa syafaat. Jadi ketika dia dipanggil Tuhan, dia lagi nyanyi, dia baca mengenai Yerusalem. Dan dia lagi nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu kesah, langsung nggak ada, lagi begitu. Makanya ketika saya berkunjung ke sana, saya apply visa, kata saya jangan dimandiin dulu, saya pengen tahu ketika dalam keadaan dia dipanggil Tuhan, lagi memeluk. Dan dia sebetulnya kata suster tuh lagi nyanyi lagu itu, oh Yerusalem, what? Dan dia belum pernah pergi ke Yerusalem. Yang dia maksud adalah Yerusalem baru. Saya pergi ke sana udah 56 kali. 56 kali lebih apal daripada Semarang. Kenapa? Apakah saya jago? Banyak duit? Banyak kesempatan? Enggak. Saya ingin melihat yang didoakan, dinubuatkan oleh mama saya. Mama saya ngomong begini, Daniel, kalau mama udah gak ada, nama kamu Daniel. Daniel P sama DP kita. Down payment. Kamu akan mengunlock musim yang baru pada zaman yang baru. Saya waktu itu gak ngerti. Oh, apa sih ngomong apa sih? Ternyata sekarang what?
Apalagi setelah pandemi. Semuanya berubah, dunia berubah. Itu namanya the great reset, gak bisa balik lagi. Nah, jadi apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Saya nih pernah berkunjung ke camp di mana orang-orang Yahudi yang bebas dari Holocaust. Ya, 6 juta orang lebih orang Yahudi dibunuhin, dimasukin ke gas dan sebagainya. Dan saya berkunjung kebanyakan orang-orang Ukraina, Rusia dan sebagainya. Udah umur 93, 97 masih sehat loh. Masih sehat. Tapi ketika peristiwa Hamas nih, mulai tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu menyerang Israel dengan sadisnya itu 3.000 orang, 30.000 teroris menyerang jalur Gaza. Traumanya keluar lagi. Ternyata trauma itu Bapak Ibu sekalian nggak bisa sembuh. Ketakutan, bunyi sirine, ketakutan. Dan bagi mereka sebagai orang-orang Yahudi ngerti banget ayat ini. Angkatan itu tidak akan berlalu. Jadi mereka menafsirkan begini. I will see it. Aku akan melihatnya. In my generation. Jadi itu yang disebut remnant, orang yang tersisa. Karena sebagian udah banyak dibunuhin. Nah, kalau kita lihat di sini, angkatan itu berapa tahun? Orang berpikir 40 tahun fine, itu satu generasi. Tetapi bagi orang Yahudi, bagi firman Tuhan 80 tahun. Dan sekarang ketika bangsa Israel merdeka tahun 1998, udah berapa tahun ke 2025? Berapa tahun? Bisa ngitung gak? Generasi milenial gak bisa ngitung, mesti kalkulator. Berapa tahun? Berapa? 77? 78? Jadi in one generation ini mereka akan melihat segala sesuatunya terjadi. Nah, coba lihat tanda-tanda, tolong slide-nya. Tanda-tanda, saya nggak bisa kupas semua ya, tapi beberapa slide ini. Perang Gog Magog. Saya nggak pernah berpikir bahwa perang Gog Magog dulu itu saya tuh pembaca eskatologi. Waduh, ada satu lemari mungkin buku-buku saya itu mengenai akhir zaman, perang Gog Magog dan sebagainya. Banyak yang salah, nggak up to date. Karena mungkin mereka melihatnya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Tetapi hari ini so different. Nah kita lihat di sini Israel itu bangsa yang kecil tapi diserang dari berbagai penjuru. Nah apa yang terjadi pada hari ini? Hari ini kita lihat bahwa ini peperangan bangsa yang sudah dinubuatkan 2600 tahun yang lalu. Di mana tertulisnya? Yehezkiel 38, Yehezkiel 39. Itu yang disebut perang Gog Magog. Nah, nanti serangan terbesar ke bangsa Israel, negara kecil ini bisa diserang oleh sekelilingnya. Penduduknya cuman berapa, kurang dari 10 juta. Tapi sejak Hamas menyerang Israel pada tahun 2023 yang lalu, kalian tahu berapa roket, berapa misal, rudal yang dilancarkan ke Israel? Lebih dari 73.000. What? 1 rudal cukup untuk 1/4 kota Semarang hancur. Kenapa? Dia punya Iron Dome. Iron Dome itu, nah itu bisa mencegah. Terus kata saya, kenapa 98%? Saya nanya ya, kenapa 98% bisa dicegah, yang 2%-nya begini. Dia katakan, kita milih-milih komputernya.
Kalau itu roketnya ke Pandanaran, wah itu banyak penduduknya. Nah itu baru di ini. Kalau yang sepi-sepi dibiarin supaya apa? Bisa balas, bisa ngebales. Nah sekarang dia bukan punya ini lagi, bukan punya Iron Dome lagi, Iron Beam. What is it? Iron Beam ini bisa begini. Pakai sinar, masuk ke lubang kunci, jedor, yang di dalam mati semua. Yang lainnya utuh. Hebat banget. Nah, tetapi kita lihat nubuatan firman Tuhan ini super akurat. Nanti ketika sekarang kita lihat nih warnanya ya, warnanya udah kelihatan. Rusia dan Iran udah membelah, udah sikapnya lain. Nah, Gog itu sebetulnya tertulis di dalam Alkitab 11 kali. Cuman kita jarang baca, kan kita baca Alkitab selalu yang diberkatilah kamu. Nah itu paling seneng kan gitu kan. Nah, Gog itu nama penguasa. Tercatat di dalam Yehezkiel 38 dan 39. Jadi Magog itu udah tanah. Si landlordnya Gog. Nah, jadi itu yang dikuasai oleh Gog. Jadi kalau Magog itu sebenarnya satu peta yang dulu Uni Soviet itu ada di situ. Jadi itu ada Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, yang setan semua ada di situ. Nah, terus Rusia itu di dalam Alkitab apa? Tertulis 600 kali. 600 kali Bapak Ibu sekalian. Itu ROSA itu Rusia. Itu sebelah utara artinya. Terus Mesek dan Tubal itu Turki. Persia itu Iran. Cuman tanah Persia zaman dulu lebih gede ya. Kus itu Ethiopia, Put itu Libya, Gomer itu adalah wilayah Turki dan sekitarnya. Ya, wilayah Turki dan sekitarnya. Jadi ini wilayah nanti dari Afrika, ini saya nggak bisa pakai ini, nggak kelihatan juga ya. Jadi di sekitar Afrika Utara begitu ya, Afrika Utara. Nah, jadi Israel ini negara kecil yang terkepung oleh sekeliling. Yehezkiel 38 ayat 8, ayat 11, ayat 16. Terus gimana? Dan perjanjian damai yang sekarang sedang dilakukan oleh Donald Trump. Donald Trump, dia beberapa kali saya lihat pidatonya, I am a peacemaker. Akulah pembuat perdamaian dunia. Oke, semoga nggak salah, karena dia anak Tuhan gitu. Banyak pendeta-pendeta kelilingi dia. Tetapi arogansinya hati-hati, karena jangan sampai juga menduduki tahta Tuhan. Sok akulah Tuhan itu, jangan sampai begitu. Tetapi kalau kita lihat Jared Kushner itu mantu daripada Donald Trump, namanya Jared Kushner. Siapa dia? Dia itu penasehat Donald Trump. Masya Allah, mantu loh. Nah, kawin sama Ivanka Trump, anaknya Donald Trump. Ivanka itu tidak ada darah Yahudi sama sekali. Tapi bulan Februari tahun ini diorden jadi orang Yahudi. Orang Yahudi gak pernah loh, gak ada darah Yahudi atau campur aja. Makanya mereka itu menolak kenapa Yesus ditolak. Kata saya sama orang Yahudi suka berdebat juga gitu ya. Karena teman-teman, kenapa you reject Yesus? Nah, karena dia sudah tercampur darah. Maksudnya tercampur darah apa? Moab. Maksudnya dari mana? Ruth. Oh, karena Ruth itu memperanakan gini. Kata saya memang kalau mereka pakai logika gitu kan. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Jared Kushner ini. Dia bikin Abraham Accord. Ya, Abraham Accord, dan dia temenan sama Pangeran Arab Saudi dan juga temenan dengan Raja Jordan lain sebagainya. Ya, itu mereka temenan semua dan itu cukup berhasil. Nah,
Jadi dealnya ini bukan sekedar peace agreement. Tanggal 23 September itu 193 negara sign. Bukan itu, dari 20 pasal, salah satu pasalnya adalah menghormati semua belief and religion. Maksudnya gimana? Supaya semua agama sama, menghargai satu. Maksudnya kemana arahnya? Akan dibangun bait Allah ketiga. Nah, sekarang saya akan kupas sedikit. Ini peristiwa-peristiwa ini aneh ternyata. Ketika saya cermati, kita ini kan punya rumah doa di sana, di Yerusalem. Setelah saya cermati, wah, ada di Alkitab semua ya. Ini kok begini, dulu ini aku nggak ngerti lah. Apalagi ketika seorang pendoa syafaat namanya Rick Ridings dari Yerusalem, dia bernubuat begini, Indonesia, dia bernubuat begini, Indonesia harus adopsi Jordan dan Gaza. Ya ilah, Gaza di mana? Di dekat candi atau di mana gitu kan? Baru tahu sekarang Gaza di mana. Nah, itu Gaza itu adalah tempat di mana Simpson meruntuhkan kuil pagan itu di situ. Tetapi juga di daerah wilayah daripada ini nih, di sebelah sini nih, yang panah King of the South itu, nah di daerah situ, itu adalah jalur Gaza. Tempat Daud juga mengalahkan orang Filistin. Jadi orang Filistin waktu itu, zaman dulu itu adalah dari pulau Kreta, Greece. Jadi orang yang tinggi-tinggi 2 meteran gitu kan. Bukan Palestina yang sekarang, bedain nih, bedain. Jangan salah, apalagi awas di sini jangan ada yang ngutuk ya. Ini kita karena firman Tuhan katakan siapa yang memberkati akan diberkati. Amin. Makanya jangan lihat terlalu banyak Al Jazeera. Nah, jangan banyak lihat fake news. Ya, kita harus lihat firman. Kita nggak berpolitik tapi lihat firman. Nah, itu ada di dalam Zefanya 2 ayat yang ke 4 sampai ayat ke-7. Ini mengenai Gaza. Oke, mengenai Gaza. Sebab Gaza, nah ada tulisan Gaza, cuman kita nggak pernah baca aja gitu kan. Coba tolong firmannya. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon menjadi sunyi. Di mana Askelon? Tempat Simpson di situ. Dan Asdod itu tanah subur semua. Itu yang ketika peristiwa tanggal 7 Oktober wilayah ini yang digempur oleh kelompok teroris Hamas. 1.400 orang mati jam 6.30 pagi. Termasuk banyak bayi, anak-anak muda yang dibunuh. Apalagi ketika yang di Beri itu namanya Kampung Beri itu ada namanya Nova Festival. Itu anak-anak lagi bermusik-musik, waduh dibunuhin gini. Nanti kita nonton filmnya ya. Nah, di sini dikatakan gini, ayat yang kelima, celakalah kamu penduduk daerah tepi laut. Tepi laut, bukan di padang gurun gitu ya. Kamu bangsa Kreti. Terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. What? Dikosongin semua. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan. Jadi sekarang lagi di rebuild. Dibangun kembali. Nanti sisa-sisa Yehuda. Nanti kita bisa worship di sana. Kita punya rumah doa di sana. What? Saya masih ingat nubuatan Rick Riding. Wah. Kita nggak nyangka gitu. Dan tidak pernah ada satu presiden di dunia yang ngomong di PBB Shalom. Kecuali Pak Prabowo. Kata Shalom itu keramat kalau untuk orang Yahudi. Hanya orang Israel yang berhak mengucapkan Shalom itu. Dan kalau kita ikut-ikutan, kalau gereja di Indonesia kan Shalom. Kalau di negara lain kan enggak juga gitu. Di Korea enggak, Haleluya. Nah,
Kata shalom itu damai sejahtera. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu pergi ke rumah seseorang, kamu harus katakan shalom. Damai sejahtera ada di rumah itu akan jadi. Itu kata kuasa, mengandung kuasa. Nah, di sini dikatakan daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Akan dibangun kembali tapi beda. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka, akan memulihkan keadaan mereka. Nah sekarang ketika Israel ini memberikan dana ke Gaza supaya bangun kota seperti Singapura. Apa yang dibangun? Terowongan. Terowongan itu bisa 700 km di bawah. Sampai sandera pun ada di situ. Sampai ada namanya Indonesian Hospital, rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh orang Indonesia di sana. Itu sarang teroris. Mana firmannya? Zakaria 9 ayat 11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Lubang tidak berair itu apa? Bawah tanah. Dan sekarang lagi dirilis tahanan-tahanan itu dari bawah tanah. Jadi itu terowongan bawah tanah. Sekarang Houthi. Apa Houthi ini? Houthi ini muncul, mendadak muncul, dan ini yang akan dihabiskan juga oleh Israel. Di dalam Obadya 1 ayat ke-9. Juga para pahlawanmu. Nah biasa kita kalau baca Alkitab gini nggak bakalan ngerti. Nggak akan ngerti kalau nggak dijelasin. Juga para pahlawanmu, hai Teman. Kalian ngerti nggak sampai sekarang? Pasti 100% kagak ngerti. Apa maksudnya? Friend. Yemen. Teman itu akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau, dan memang keturunan Esau lenyap terbunuh. Nah, jadi di dalam Amos 1 ayat yang ke-12, aku akan melepaskan api ke dalam Teman sehingga puri Bosra dimakan habis. Nah, kata Bosra itu dalam bahasa Yunaninya zarah, itu masa trouble Jacob is coming soon. Masa kesusahan Yakub setelah masa damai. Nah, lihat di sini. Jadi perhitungannya begini. Perjanjian damai 3,5 tahun, bait Allah akan dibangun kembali. Dibangun kembali dengan cara cepat, pakai teknologi. Dan teknologinya bisa hanya seminggu bisa beres nih urusan. Luar biasa. Tapi nanti 3,5 tahun sang antikris itu akan duduk di bait Allah. Dan akan menganiaya. Siapa yang akan dianiaya? Orang Yahudi dan orang Kristen. Umat Kristen. Kenapa? Mereka akan ciptakan gelombang namanya antisemitisme dan kristofobia. Orang Kristen itu membawa virus secara roh. Nah, apakah kalian jadi stres dengar khotbah saya? Hah? Kalau nggak bubar aja nih. Saya bukan mau nakut-nakutin. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa. Kalau suddenly, kata suddenly itu tiba-tiba. Kata tiba-tiba ini, bagi saya ini kita hidup ke depan. Gak pernah, kenapa engkong kita, kakek kita, kongcok kita gak ngalami kayak begini. Karena masa kemuliaan yang hebat itu di generasi kita ke depan. Bahkan siapkan anak-anakmu juga akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Amin.
bukan jadi game addict, tapi benar-benar dipenuhi roh Allah. Dia akan bersaksi. Bagaimana saya lihat di Singapura, anak umur 6 tahun kok bisa mimpin 40 anggota sel group. Bisa firman begini, lu yang tua-tua bisa nurut begitu. Aneh gitu kan. Ini sekarang sedang terjadi. Lawatan Tuhan sedang terjadi di mana-mana. Dan sekarang 2 negara yang mengalami lawatan Tuhan yang super luar biasa di mana? Di mana? Di mana coba? Afghanistan dan Iran. Dahsyat banget. Nah, jadi coba kita lihat di sini. Persia itu simbolnya beruang. Iran akan bersama dengan Rusia bareng. Dan mereka punya kekuatan nuklir yang luar biasa. Indonesia jadi juru damai. Indonesia kesini hayu, kesono hayu. Jadi kemana-mana. Ini tidak, itu tidak, jadi tidak. Kesini bukan, itu bukan, jadi bukan. Which is okay, karena gak punya senjata, gak punya apa. Tetapi saya senang dengan ucapan Pak Prabowo apa? Kita punya Pancasila. Dan Pancasila itu dari Tuhan. Unity in diversity. Bersatu meskipun kita berbeda-beda. Yuk kita saksikan dulu satu movie dalam setahun. Saya melihat bagaimana yang Israel ya, tolong. Itu dalam setahun kami adopsi. Saya pergi juga sampai ke jalur Gaza. Saya pernah merasakan bagaimana bom meledak dekat saya. Kalian mau merasakan itu, ikut saya sekali-kali. Gimana rasanya bom meledak dekat? Itu bulu berdiri semua, termasuk rambut kayak Tintin ini semua. Saya pikir saya udah di Firdaus, Tuhan aku udah di sore begitu. Saya buka mata, mukaku berdebu semua gitu kan. Kayak zombie semua, masih hidup juga gitu kan. Tetapi saya melihat begini, klimaksnya apa yang saya mau ceritain. 25 Desember yang lalu, saya diundang. Diundang mau ngapain? Khotbah di orang-orang Yahudi. Oh my God. 25 Desember itu pas hari raya Hanukkah. Hanukkah itu pentabisan bait suci. Yesus juga pergi ke sana dalam Yohanes 10. Teman-teman saya, grup yang ikut saya, wah luar biasa, senang banget kalau gua 2 bulan gak bisa tidur. Kenapa? Karena takutnya udah beres khotbah langsung disalib saya. Yesus saja disalib, gimana gua gitu kan? Karena mereka benci sekali dengan Yesus. Dianggap sebagai pengkhianat. Apalagi pengikut Yesus. Ke Petrus, kamu kan temennya. Oh no, sumpah aku gak kenal. Takut mati dia. Tapi 25 Desember itu mereka nyanyinya We wish you a Merry Christmas, we wish you. Kalian siap nyanyi begitu? Padahal berapa bulan sebelumnya saya di situ, kita bikin Sunday Pentakos bulan Mei, dilemparin batu, diludahin. Go home Christian, we hate you, we don't need you, you are the killer, kamu pembunuh. Gitu kan. Dalam berapa bulan bisa berbeda. Dan Tuhan ngomong, waktuku sudah tiba. Amin. Yuk kita saksikan. Woodsbury ini Bapak Ibu. Nah ini tanggal 7 Oktober jam 6.30 pagi anak muda yang ketika dibunuh membuat ini. festival musik pada tanggal 7 Oktober yang lalu dibunuh secara sadis. Nah ini di tanah-tanah ini seperti tanah yang menjerit. Udah umur 20-an. Bayi, ibu Dan hamil banyak yang dibunuh dan yang seperti masih, sadis banget. disandera. Dan ini membuat Apakah mereka anak-anak masih muda di hidup? Israel itu Atau mereka sudah mati. sepertiga penduduk Israel Tapi sekarang mengalami mental keluarganya tetap illness, berharap ketakutan. supaya mereka tetap hidup dan bisa kembali. Makanya di mana-mana ada tulisan bring them home. Di mana kita berdiri? Apakah ada keadilan? Apakah kita mengasihi generasi atau kita membiarkan generasi ini hilang? Tanah inilah tanah yang menjerit, tanah ini berteriak di hadapan Tuhan. Apakah kita berdiam? Bring him now.
Jadi mereka lagi Bring him home now. festival musik di sini sampai pagi, dari malam Mari. sampai pagi. Doakan supaya Hari jadi libur. satu revival. Tapi pagi mendadak Supaya ribuan orang darah yang datang tercurah di bunuhin tanah mereka. ini tidak sia-sia. Yang gini kan nggak ada cerita di TV. Tetapi akan membawa revival. Satu desa atau kibbutz namanya Kfar Aza namanya. Kita lihat Nah, mereka masuk ke kampung-kampung ketika mereka masih Orang-orang tidur. Dibunuh secara sadis. mendengar 250 lebih yang begitu luar biasa menyedihkan, angkut, mengenaskan. disiksa dalam keadaan berdarah-darah Dan mereka datang ditawan ribuan orang di Gaza, datang ke desa di ini, terowongan-terowongan lalu itu. menculik ratusan orang dari desa ini, dan ini adalah perbatasan ke Gaza misalnya. Ya hanya jarak berapa 50 meter lah ke Gaza. Pagar itu. Di sana adalah kota Gaza. Yang tidak bisa diterima dengan akal. Presiden seperti ini bisa kita lihat dalam satu waktu, satu kesempatan jam pukul 6.34 bisa semuanya disebutkan dan semuanya sudah hancur dan mereka kehilangan harapan. Apa yang kita Sampai perbuat bunker-bunker mereka juga di setelah kita menghadapi satu obrak-abrik, situasi yang sulit coba seperti bayangin. ini, hanya satu Tempat kata, perlindungan. datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan bagaimana kita sikap sebagai orang Kristen saat ini, sebagai orang yang memiliki kasih Bapa, orang yang ditebus oleh darah Yesus. Bila keselamatan datang daripada Tuhan, kita tidak bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang selfish, tidak peduli. Mereka nggak butuh simpati, tetapi penebusan darah Kristus itu ada pada kita. Dan Tuhan mengasihi setiap bangsa, apalagi umat pilihan Tuhan. Mereka pasti sedang mengungsi, mereka membutuhkan makanan, dan saya mendapat informasi yang begitu jelas bahwa mereka sedang kesulitan keuangan di negara. Apa yang dapat kita bantu selain doa, kasih, perhatian? When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death Ini rumah doa kita di I Yerusalem will sing your praise. In dan the rumah misi. Bawa penginjil-penginjil dari Indonesia sekarang. cross, I see freedom. When I see Ini grave, I see Jesus. ini anggota parlemen yang Kristen, ini ketua parlemen di sana. In the water Mereka sangat respect ke kita, dan ini di Armageddon. Saya nanti di ibadah berikutnya saya akan cerita apa itu Armageddon, dan ini titik nol kiamat dunia. Nuklir apa semua ada di situ. Nah, ini korban dari orang-orang yang diculik. Jadi keluarga korban. Sedih 2 tahun mereka mengharapkan. Dan yang paling sedih itu ketika mereka mengembalikan mayatnya yang udah gak utuh lagi. Kita mengasihi seluruh bangsa Bapak Ibu. Enggak sekedar ini, semua bangsa. Jadi tim kami dari My Home Indonesia memberikan bantuan bukan hanya ke orang Israel, tetapi Libanon, Syria juga. Ini lembu merah sudah dipersiapkan untuk pembangunan bait suci. Lihat di sini lembu merah yang tidak bercacat, betina ada 5 ekor di sini. Jadi kita melihat bahwa semua nubuatan ini sedang terjadi dan akan terjadi ke depan, dan ini adalah waktu percepatan nubuatan firman Tuhan mengenai kedatangan Sang Mesias, yaitu berbicara mengenai pembangunan bait suci yang ketiga,
tetapi kita lihat bait suci ini. Jadi mungkin nanti nggak usah membongkar Masjid Al-Aqsa, tapi side by side, tetanggaan. Dan komplek itu akan menjadi komplek Abraham Accord. Nah ini pas hari Natal Bapak Ibu sekalian. Ini bersama anak-anak rohani saya. Nah pakai bahasa Jawa, kagak ngerti awalnya kan. Tapi mereka tahu banget bahwa kita nih Kristen dan kita mengasihi sesama. Nah, sekarang kita ada di era ini. Apa yang harus kita lakukan sesegera mungkin? Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Apakah penginjilan dilakukan oleh Departemen Misi? Bukan. Semua orang percaya harus menginjil. Kita harus punya tanggung jawab. Setiap orang diberikan kuasa untuk menjadi kesaksian buat banyak orang. Nah, siapa yang percaya bahwa di akhir zaman kita akan dipakai Tuhan secara dahsyat, luar biasa, amin. Nah, kemarin saya, ini udah waktu ya, udah waktu, kita close dulu. Nah, saya closingnya begini. Kemarin saya pulang dari Manila, saya bertemu dengan seorang yang jago AI. Dia itu mau di-hire oleh Mark Zuckerberg, pemilik Facebook. Dia gak mau. Dia ingin menolong gereja dan anak-anak muda khususnya. Dia katakan Facebook itu akan dipakai jurusannya jadi meta, itu ke evil, setan. Be careful dengan AI kalau itu seperti barang pisau yang bisa menusuk kita. Dia katakan AI itu harus dipakai kegunaannya untuk Tuhan. Kita udah ada, gak bisa hindari. Semua juga kita akan nanti ada identifikasi digital, IDK namanya, IKD, identifikasi kependudukan digital. Indonesia tahun 2026 udah harus. Kita sudah ada di sini, tapi bagaimana kita mempercepat Injil Kerajaan? Gunakan teknologi secepatnya, konten yang bagus yang jadi kesaksian buat semua. Dan itu good konten itu akan memberkati banyak orang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Oh, terima kasih Tuhan. Berikan pengertian kepada kami untuk kami mengerti. Bangun dari tidur. Biar ya Tuhan kami mengerti bahwa hidup pergumulan. Tetapi hidup itu sudah ditentukan untuk menang. Karena firman-Mu berkata bahwa Engkau sudah menjadikan kami lebih dari pemenang. Banyak yang pemenang-pemenang tapi kami melebihi pemenang itu. Biarlah spirit of conqueror itu turun atas kami. Kalau ada di antara kami yang lemah, kami katakan aku kuat. Yang sakit katakan aku sehat. Aku sembuh. Kalau ada beberapa di antara kalian mungkin yang pernah atau berniat untuk bunuh diri. Hari ini roh pembebas itu ada di sini. Amin. Amin. Kau minta ampun dari Tuhan dan kau terima roh kehidupan sekarang. Engkau akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Yuk angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua angkat tanganmu tinggi-tinggi. Minta pengurapan yang baru turun. Pengertian yang baru turun. Yes. Terima. Bangkitkan rohmu. Jangan tidur. Uramasyikida barala. Bangun dari tidur. Uramasyakara lamasyikidi bless. Urapasyakara lamasyikidi. Urapasyanda papa.
Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Mari angkat tangan kita, angkat suara kita. Oh, my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy. Mari dengan energi sekali lagi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Mari sekali lagi angkat tanganmu tinggi di hadapan Dia. Bersama katakan, bless the Lord. Worship His holy name. Oh, sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bisa berikan persembahan melalui barcode yang ada di depan dan juga amplop-amplop persembahan yang akan diedarkan oleh Asher. Bila Bapak Ibu Saudara membutuhkan, angkat tangannya, Asher akan mendatangi Bapak Ibu Saudara. Dan nanti setelah selesai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan persembahan di kotak-kotak persembahan yang berwarna orange. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang masih membutuhkan amplop persembahan? Kalau masih ada, boleh lambaikan tangan sebelum kita berdoa bersama. Ada? Oke, sudah semua. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan buat Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sadar bahwa hidup kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami menggunakan waktu hidup kami yang singkat ini Tuhan, untuk Kau pakai memberitakan Injil-Mu, menjadi berkat buat banyak orang, supaya hidup kami bermakna, hidup kami dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Panji yang telah menjadi berkat buat kami semua, yang telah menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami semua. Kami berdoa bersama, Kau berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakannya, kami percaya itu semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan, Injil semakin diberitakan di seluruh dunia dan banyak jiwa akan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu. Sekali lagi kami sadar bahwa hidup kami ini semua karena anugerah. Kami bisa ada sampai dengan hari ini semua karena Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita.
dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena kami sadar apa yang kami miliki semua datangnya daripada Tuhan. Dan kami mempersembahkan persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ini dapat dipakai untuk semakin memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan persembahan kami pada sore hari ini sebagai penyembahan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memberikan persembahan katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat perform dari The Creative Kingdom. Thank
Halo jemaat Tuhan, Shalom, selamat datang di Genius, berita informatif yang unik dan menarik bersama dengan saya Victor. Sekarang saya ada di sebuah tempat makan yang konsepnya unik sekali. Sambil saya eksplor tempat ini, kita akan simak ya info kita sepekan dari GBI Gajah Mada Semarang. Yuk langsung kita saksikan. Jemaat Tuhan, selain ibadah di gedung hari ini, juga ada ibadah online di channel YouTube di GBI Gajah Mada Semarang. Jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah online dengan tema Bukan Sekedar Bahagia bersama PDP Daniel Priyandana, dan ibadah raya kedua dengan tema Waktunya Singkat bersama Pastor Daniel Panji. Untuk para wanita, mari ikuti cooking class komunitas Wow, ikan asam pade khas Padang, pada hari Rabu 29 Oktober 2025 jam 5 sore di lantai 2 Gamma Tower bersama Lina Kwok. Untuk jemaat dewasa muda, mari hadir di ibadah Fresh dengan tema Barter Feast Day pada hari Rabu 29 Oktober 2025 jam setengah 7 malam di Gamma Tower lantai 4. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa Immanuel pada hari Kamis 30 Oktober 2025 jam 6 sore di GBI Gajah Mada Semarang bersama Pastor Samuel Anton. Ibadah komunitas senior berlian pada hari Jumat 31 Oktober 2025 jam 9 pagi di Gamma Tower lantai 2 dengan tema Pikun bersama Dr. Neni Mulyanti. Anak-anak muda jangan lewatkan Love Talk, Two Sides, One Truth bersama Kak Yoni dan Kak Jenny pada hari Sabtu 1 November 2025 jam 6 sore di Gamma Tower lantai 4. Untuk anak-anak sekolah minggu ada ibadah Sega Kids pada hari Minggu 2 November 2025 di Gamma Tower lantai 2 di 5 kali jam ibadah dengan tema Aku Bisa Membawa Orang Lain Mengenal Kristus. Untuk para remaja, mari hadir di ibadah Epic Teen pada hari Minggu 2 November 2025 di Gamma Tower lantai 4 di 5 kali jam ibadah. Jemaat Tuhan, mari terus membangun kehidupan doa dalam rumah doa. Setiap malam jam 8:45 rumah doa diadakan secara online melalui Zoom. Meeting ID dan passcode langsung bisa dilihat di aplikasi GBI Gamma setiap harinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan online, bisa melakukan scan QR Code di setiap pintu-pintu keluar ruang ibadah. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, mohon bisa memasukkan amplop persembahan tunai di kotak persembahan di setiap pintu keluar ruang ibadah. Demikian tadi jemaat Tuhan, ekspor saya di tempat yang begitu menarik ini ya, konsepnya jadul, keren juga makanan dan juga minumannya. Dan sekarang selesai Genius hari ini, sampai jumpa di Genius minggu depan ya. Dan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Daniel Panji yang telah menjadi berkat buat kita semua. Saya percaya melalui pelayanan Pastor Daniel Panji, Injil akan semakin diberitakan ke seluruh dunia dan kita terus dukung pelayanan hambanya ini supaya Tuhan selalu anugerahkan kesehatan dan anugerah Tuhan yang melimpah. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama kami ingin mengingatkan buat kita semua bahwa minggu depan kita akan masuk di minggu pertama bulan November. Mari persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya ada pengumuman dari kelas The Creative Kingdom. Kalau jemaat memperhatikan tadi ada perform dari The Creative Kingdom, itu adalah hasil training Bapak Ibu, pelatihan selama beberapa waktu yang telah dilakukan dari kelas The Creative Kingdom. Dan hari ini mereka perform di hadapan jemaat dan kami ingin mendorong bagi Anda yang berusia 15 tahun ke atas dan Anda menyadari Anda punya talenta untuk Anda boleh melayani Tuhan. Mungkin di bidang musik, tamborin, vokal, sound system, multimedia, presenter, desain grafis, fotografi, dan lain sebagainya. Maka Anda bisa segera daftarkan diri Anda di kelas The Creative Kingdom dengan cara scan QR Code yang ada di layar LED. Atau jika Anda ingin bertanya, boleh melalui WA admin di layar LED juga sudah dituliskan nomor WA-nya.
Dan kami ingin menginformasikan bahwa pendaftaran kelas The Creative Kingdom untuk usia 15 tahun ke atas paling lambat adalah hari ini, hari Minggu tanggal 26 Oktober. Berikutnya besok hari Kamis di PD Immanuel tanggal 30 Oktober jam 6 sore kita akan dilayani oleh Pastor Samuel Anton dari Unlimited Fire. Kami mengundang Bapak Ibu bisa hadir kembali di ibadah tengah minggu untuk menerima berkat rohani yang Tuhan telah sediakan melalui pelayanan hambanya, Pastor Samuel Anton. Kami juga sekali lagi ingin mengajak Anda, para mahasiswa-mahasiswi, setelah ibadah keempat ini selesai, mohon jangan buru-buru pulang lebih dulu. Anda ditunggu di fellowship corner, tepatnya di kanopi di sebelah gapura. Nanti akan ada anak-anak muda yang lain yang menanti Anda, ingin berfellowship bersama dengan Anda, para mahasiswa-mahasiswi. Dan kami juga menyediakan free light dinner untuk Anda bisa nikmati sambil berfellowship. Kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada, kami ingin mengenal Anda. Oleh sebab itu kami minta waktunya sebentar, 5-10 menit. Anda bisa ke ruang Philadelphia, tepatnya di sebelah kanan saya. Nanti akan ada tim servis ibadah raya yang keempat, menyambut Anda, berkenalan dengan Anda. Dan kami juga menyediakan kenang-kenangan atau gift yang menarik untuk Anda bisa bawa pulang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GBI Gajah Mada. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan hormat sekali lagi. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita akan membaca ayat pengakuan kita yang diambil dari Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mari kita membaca pengakuan sambil mengangkat tangan kita dan kita membacanya dengan suara mantap, kuat, 2, 3. Aku tidak akan takut atau patah semangat. Hatiku akan tetap teguh. Aku memiliki Tuhan yang memberiku kemenangan dan kekuatan. Tuhan bergembira karena aku. Demikian pula aku mau bersorak-sorai bagi Dia. Aku mau hidup dalam sukacita senantiasa. Yang setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita kepalkan tangan kita, teriakan yel kita, mantap, semangat. Jemaat GBI Gajah Mada lebih antusias, lebih disiplin, lebih produktif. Yes, yes, yes. Janji-Mu selalu ada bagiku. Mari katakan bersama. Selalu nyata dengan suara kita. Hidupku. Katakan. Kau tak ingkari tepati janji. Selalu nyatakan janji-Mu. Janji-Mu selalu ada bagiku. Selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji. Selalu nyatalah janji-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan, suami istri bisa bergandengan tangan, kita buka tangan kita, katakan amin. Buat setiap doa berkat yang saya ucapkan, alami dalam hidupmu, sebab engkau adalah orang-orang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah, yaitu berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus,
berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali, bisa mengambil waktu.